Oh ya, kembali lagi di channel Ahaba. Kemarin kita sudah membahas tentang HTML, CSS, dan JavaScript ya, membuat apa namanya desimal atau binary angka. Jadi di convert. Nah itu bisa kalian ikutin di video sebelumnya juga gue udah pernah upload juga. Jadi silakan diikutin, semoga bermanfaat. Nah kali ini gue mau membahas tentang bagaimana sih cara upload ke GitHub karena di dunia teknologi ya sudah menggunakan GitHub. Bahkan orang-orang yang seperti front-end, back-end, atau cyber security bahkan sudah menggunakan GitHub. Nah, di GitHub ini juga gue sebelumnya juga udah pernah membahas juga tentang GitHub atau Gitbase ini di video sebelumnya. Gue udah pernah bahas di situ di playlist GitHub dan Gitbase. Bahkan gue udah menerangkan sedetail mungkin perintah-perintah di komen lain itu apa aja. Kalau yang belum punya GitHub, silahkan di-download, kalau enggak menggunakan CMD. CMD juga bisa ya, cuman gue perintah-perintah dari CMD juga gue belum begitu tahu. Jadi silahkan di-download aja di bagian Git base-nya. Oke, sekarang kita akan mengupload project kita yang kemarin sempat ngobar juga. Jadi yang error juga sabar karena gue juga waktu pertama kali membuat seperti itu error sampai 10 sampai 15 kali, sampai gue begadang 2 hari 2 malam juga. Jadi ya kalau misalnya error coba di troubleshooting lagi. Mungkin kurang titik koma ya. Kalau misalnya di JavaScript mungkin kurang titik koma atau enggak kurung kurawal. Oke, sekarang gua membahas tentang namanya, kita kembali ke layar ya. Ini di sini ada layar ya. Kita membahas tentang codingan kemarin kita ya. Yang belum tahu tentang ini ya, silakan dibuka di kode kalian. Di sini gua menggunakan Gitbase. Kalau udah menggunakan Gitbase silakan di komennya ketik aja pwd terus cd/f terus cd pecahan dan desimal karena gua projectnya di /f di folder F. Terus di sini juga gua menggunakan Visual Studio Code. Langsung aja tulis kode tik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat aja di sini ada tadi gua udah buka lagi. Di sini udah kita codingan kemarin ya. Kita lihat di sini. Jadi di sini sudah terlihat ya ada codingan kita yang kemarin kita coding bareng-bareng. Di sini juga ada HTML dan CSS, tapi sekarang gue bahas adalah di bagian JavaScript-nya ya. Oke, sekarang kita dibahas JavaScript-nya. Oke, kita tutup sidebar-nya dulu. Oh ya guys, kemarin gue dapat komentar di WhatsApp ya teman gue, "Bang, kapan mau belajar ethical hacking lagi?" Untuk ethical hacking, gue udah mau sempat membahas, cuman gue pada penelusuran lagi karena Linux yang gue pakai ini lagi ada bermasalah, jadi gue sempat pendem aja dulu. Sebenarnya gue ada beberapa video tentang ethical hacking, apalagi cyber security, itu kemarin tentang brute force ya, serangan belakang pintu. Dan mungkin nanti gue akan ethical hacking gue akan lanjut lagi di video selanjutnya. Tapi kali ini gue mau membenerin Linux gue dulu, baru kita belajar hacking lagi. Oke? Makanya selalu subscribe, oke? Nah, sekarang kita kembali ke JavaScript-nya. Ya, di sini terdapat ada dex enp, artinya decimal input dan binary input. Jadi kalau kita baca bareng-bareng di sini ada tolong panggil decimal input yang berada di dokumen. Dokumen ini adalah indeks HTML-nya di sini ya. Eh, di sini ya. Iya. Terus di sini dia membilang tolong ambil dokumen dari dokumen HTML, terus tulis di sini ya.
dengan ID-nya seperti ini. Ada dokumen dokumen elemen by ID, ada dokumen get element by tag name, ada lain sebagainya. Dan di sini gue menggunakan ID karena di HTML gue menggunakan ID, ya. Lanjut. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah dipanggil semua dan ngumpul di sini semua, kita lanjut mengkonversi bilangannya ke bilangan desimal. Mungkin yang udah pernah belajar matematika ini udah sempat mengulang lagi ya, desimal, terus juga apa ya, sin, kon, segala macam itu mungkin udah pernah ya dibahas di SMP, SMA, atau di SD. Bahkan di SD ya. Kalau bilangan desimal atau pecahan mungkin udah pernah di SD kelas 2, 3, 6 salah. Oke, sekarang kita mengulang ya. Untuk mengkonversi bilangan desimal ya, kita menggunakan ini, desc input. Desc itu artinya desimal ya. Desimal input, ketika desimal input dipanggil atau ketika dia dipanggil dan user mengklik input atau memasukkan desimal, maka dia akan memasukkan angka desimal dan mengirimkan inputnya ke dalam value, ke dalam binary-nya. Itu jadi mengkonversi ya bilangan desimal yang berada di bilangan input, binary ke dalam bilangan desimal. Nah, setelah bilangan desimal ini sudah dimasukkan ke dalam input column box. Nah, selanjutnya kita menggunakan untuk mengkonvert bilangan desimal tadi. Maka tadi kalau misalnya kita nggak mengkonvert bilangan itu, dia tidak akan berubah. Nah, setelah kita lanjut, kita langsung mengkonversi bilangan binary. Bilangan binary itu seperti apa sih Bang? Bilangan binary itu seperti ini, seperti dari gambar. Ini adalah bilangan binary. Binary itu cuma 1, 0, 1, 0. Ya, jadi kalau misalnya kalian melihat ada seorang hacker yang menggunakan angka binary atau bilangan digit, itu cuma 1 sama 0. Udah, itu nggak ada lebih dan nggak ada kurang. Kalau misalnya angka biasa kan 1 sampai 10 sampai 100 lebih. Kalau di angka binary ini dia cuma 1 dan 0. Udah, itu aja. Nggak lebih, nggak kurang gitu ya. Nah, makanya kita konversi lagi nih. Jadi ketika bilangan binary di-input dan dipanggil, maka akan mengkonversi bilangan desimal yang tadi. Jika divalidasi, maka nilai desimal di-input dan akan menjadikan bilangan binary. Oke, sekarang sudah di-convert nih. Kan kita tidak tahu ya, itu benar nggak bilangan binary. Kadang kalau misalnya kita sudah mengeksplorasi lebih sampai sini, ketika kita masukkan bilangan input, dia masih bilangan angka. Contohnya bilangan desimal 12 ya. Dia akan mengkonversi bilangan binary-nya seharusnya 1, 0. Seperti itu biasanya. Tetapi dia tidak merubah. Maka di sini kita akan membuat perintah di komputer, yaitu menggunakan function bilangan validation. Guna validasi ini adalah untuk mengecek bilangan binary itu hanya cuma 1 dan 0. Makanya di sini gue menggunakan fungsi looping atau fungsi perulangan. Nah, jadi jika binary itu cuma hanya 0 dan 1, jika number 0 dan nomor 1 ya, ini artinya false, artinya benar. False benar atau salah ya? Itu pokoknya itulah. Pokoknya kalau misalnya misalnya kita menginput bilangan desimal berapapun angkanya, maka dia akan menghasilkan 1 dan 0. Maka kalau misalnya dia menghasilkan 1 dan 0, maka dia akan benar itu. Jika lebih dari itu, maka nilainya true atau salah mungkin ya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini. Ini hasil output yang kemarin kita coding bersama. Jadi ketika kita menuliskan 2001, maka dia akan mengkonversi bilangannya ke binary adalah 11 sampai berapa kali, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, segala macam. Ketika gue mengetik 12, maka dia akan mengkonversi bilangan binary-nya adalah 1100. Lah kok seperti itu Bang? Nah, nanti di video selanjutnya gue akan menjelaskan tentang hitungannya seperti apa sih kok bisa mengkonversi seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah melihat codingan gue sendiri ya, ya mungkin udah paham ya seperti ini ya. Jadi nanti gue akan membahas tentang bagaimana sih cara bilangan desimal itu dikonvert ke bilangan binary dan bilangan binary itu bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Jadi seberapa pun angka pun yang kalian gunakan, tentunya 2000, dia akan tetap 0 dan 1.
tidak lebih tidak kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengetik berapapun angkanya di desimal, dia akan tetap seperti itu. 0 contohnya ya tetap 0, 10, 10. Jadi berapapun angkanya akan menghasilkan tetap bilangan binary. Oke, gue cek dulu. Oke, masih aman ya. Nah, selanjutnya gue akan membahas tentang ini bisa jadi ya, silakan ya. Sekarang kita upload ke bagian GitHub-nya. Nah, GitHub ini gue udah sempat bahas di video sebelumnya juga tentang Git dan Git Bash, itu saling berkaitan. Jadi yang kalian belum punya GitHub, silakan daftarkan dulu. Nah, ini ya, silakan di-follow GitHub gua sendiri ya, Bahrul Panji Gumilang. Semuanya developer di dunia, bahkan ini sebagai portofolio kalian bisa diundang ke sebuah perusahaan teknologi khususnya ya. Oke, sekarang kita lihat, silakan dibuka Git Bash-nya. Git Bash gua mana? Nah, ini ya. Oke, di sini gue sudah menggunakan Git Bash ya. Sekarang kita menggunakan Git Bash perlahan-lahan dulu ya. Oke, sekarang lihat di catatannya. Di sini ada beberapa struktur yang mungkin kalian harus gunakan. Yang pertama adalah buka GitHub Anda yang tadi kita buka. Terus buat repository, ya sekarang kita buat repository dulu nih di bagian Git Bash-nya. Kita buat repositorinya di repository. Repository apa sih Bang? Repository itu adalah tempat project kalian disimpan ya. Jadi story itu ya sejarah ya, atau ya story ya sejarah ya tetap. Nah, sekarang kita buat ya. Kita buat di bagian new, kita klik new. Sorry ini jaringannya rada lambat. Oke, sekarang di sini ada namanya create new repository atau buat repository baru. Di sini kita buat namanya misalnya konversi angka binary. Konversi angka binary ya. Terus di sini terserah kalian mau tulis deskripsi apa, enggak juga apa-apa, misalnya hasil gabut di kamar jadi buat angka, buat konversi seperti ini dan mendapatkan misalnya apa, hikmah dari dosen. Oke, sekarang kita lihat sudah buat seperti ini ya. Nah, di sini ada dua nih, ada mau public atau private. Kalau public berarti artinya mempublish ya, semua orang bisa tahu. Tapi kalau di private hanya lu sendiri yang tahu, dan ketika ada yang mau join atau mau apa namanya melihat codingannya atau mau kolaborasi, ini kalian harus mengirimkan kode dari si GitHub-nya kalian sendiri gitu ya. Nanti gue ajarin seperti apa sih cara kolaborasinya. Nah, oke, sekarang kita publish saja ya supaya semua orang bisa tahu codingannya seperti apa. Oke, ini nggak perlu ya interaksi repository with, terserah kalau misalnya kalian pakai add readme file ya, keterangannya seperti apa ya terserah. Tapi gue nggak akan lewat dari sini ya. Kita create new repository-nya. Ini kita sedang itu. Nah, di sini ada dua cara. Ada yang pertama create new file, langsung dikirimkan filenya di drag. Ada juga ada yang upload ya langsung diupload semuanya. Ada yang create new file. Jadi kita menggunakan Git Bash tadi ya, atau menggunakan terminal ya. Kalau di Linux ya mungkin rada mudah ya, tapi kalau di Linux pernah gue pakai command
CMD di Linux ya, itu sedikit ribet gitu ya. Artinya dia harus menggunakan password ulang gitu ya. Nah kalau di Windows enggak, kita langsung menggunakan, langsung ke-upload sendiri gitu ya. Dan menggunakan ini ya, tadi ya, init, @readme dan segala macam, tapi di sini kita udah men-list nih ya, perintah-perintahnya sudah kita list. Dari git commit, kita meng-commit ya, terus git remote and origin ya. Terserah ya, ini mau pakai remote terserah, langsung auto push, tapi bisa mungkin kita pakai remote dulu. Nah ini adalah HTTP, ini adalah link yang nanti kita gunakan untuk nanti di Git base-nya ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke mulai Git base-nya ya. Oke, sekarang kita mulai Git init dulu. Kita mulai Git init. Ya, ini saja empty git repository in folder pf pecahan desimal git. Oke, dia sudah masuk git dan di sini kita lihat ini sudah berubah menjadi master ya. Sebelumnya nggak ada kan? Sebelumnya di pecahan desimal, mana di desimal dia belum master. Sekarang sudah berubah menjadi master. Ya, sekarang kita lihat lagi. Sudah di git init, yaitu sekarang kita menggunakan git commit. Nah, git commit sebelumnya gue udah pernah bahas juga tentang git juga di video sebelumnya, jadi silahkan ditonton juga. Kita git commit. Git commit ini -m ya, karena ini adalah commit pertama, jadi kita mengetikkan commit pertama. Git commit ini artinya memberi pesan ya kepada si GitHub-nya bahwa ini folder apa gitu ya. Contohnya kita membuat misalnya konversi desimal, memberi pesan kepada GitHub-nya mengkonversi bilangan desimal. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada yang untrack nih. Oke, sekarang kita git commit lagi. Git commit, git add ya, bukan git commit, git add. Nah, setelah itu git commit -am, lihat ya. Kalau m kan cuma m doang ya. Sekarang kita -am. Ketik di sini namanya konversi desimal. Kelihatan ya? Oke. Sekarang sudah di commit nih, ya kan sudah kelihatan nih ada 3 file dan 122 interaction. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini, git remote-nya. Nanti kita baru git push. Oke? Kita git remote atau mau langsung juga boleh, silakan ya. Tapi di sini kita menggunakan git remote, kalau bisa git remote add origin, atau kita copy paste aja deh, kelamaan. Copy paste aja ini. Kita copy. Kita paste di sini. Enter. Nah, sudah ya. Sudah kita remote, jadi kita bisa mengontrol dari Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita mulai langsung nge-push ke GitHub-nya. Caranya gimana? Ya udah. Git push -u origin. Lihat, di sini dia menggunakan main. Perhatikan di GitHub-nya masing-masing. Kalau di sini main, kita masih master. Kita tulis saja master. Jangan ngikutin yang disesuaikan dengan yang di Git base ya. Kita coba aja dulu. Bentar. Nah, ini sedang mengepush mengirimkan seluruh file yang ada di Visual Studio Code yang di local storage kita ya. Kita tunggu.
Masih aman ya? Sedikit lama, nanti sebentar. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini sudah masuk semuanya. Branch master setup to track branch master the origin. Oke, sekarang coba kita lihat dan coba kita lihat refresh. Apakah sudah masuk? Nah, sudah ya, sudah masuk ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah cara mengupload seluruh ke GitHub menggunakan Gitbash. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini cara menghapus. Cuman kalau di Linux itu berbeda dengan cara yang di Windows ya. Karena kalau di Linux pernah pernah gue coba juga di CMDJ juga. Nah, itu dia menggunakan kode atau password dari si GitHub-nya. Nah, kalau misalnya di apa namanya di Windows itu dia tidak menggunakan password atau lain sebagainya. Biasanya kalau di Linux dia menggunakan Git remote ini. Pas kita masuk nge-push nih ya, kita git push itu dia langsung memasukkan, username dan password. Nah, setelah itu dia meminta, apa namanya, validasi dari si GitHub-nya. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.